Baik, jumpa lagi di channel Seproid. Pada video kali ini saya akan mereview ini sebuah VGA card dari AMD Radeon ya. Mereknya ini MSI Radeon HD 6450 dengan VRAM 1 GB GDDR3. Nah, di sini ada keterangan low profile juga nih. Karena VGA card ini sangat irit daya, yaitu sekitar 18 watt saja. Pas saya beli ini harganya sangat murah, yaitu sekitar 130.000 ya. Ini dapatnya bekas. Saya beli ini sih tadinya buat display saja ya, karena iGPU dari motherboard saya itu tidak ada HDMI-nya, jadi saya butuh port HDMI untuk menghubungkan motherboard ke monitor gitu. Jadi belilah VGA card ini gitu. Bagian belakangnya ini ada DVI, HDMI dan DSA ya untuk kabel VGA biasa nih. Lumayan lah ini untuk multi monitor juga masih bisa ya. Ya, pas saya lihat di spesifikasi online-nya memang ini keluarnya tahun 2011 dan pada saat itu ini termasuk VGA entry level juga ya. Baik, untuk mengetahui maksimal performa dari VGA card ini saya akan pasangkan ini bersama Intel Core i7 6700. Untuk PCI Express motherboard saya itu udah Gen 3 ya, 3.0, tapi untuk VGA card ini masih Gen 2 ya. Tapi itu tidak apa-apa dan itu bisa jalan normal ya. Untuk kipasnya sih nggak terlalu berisik ya, standar lah meskipun ini bekas. Baik, ini saya sudah instalkan drivernya untuk PC ini ya. Di sini saya memakai Intel Core i7 6700 dengan RAM 16 GB nih ya. Oke, kita lihat dulu di tag power up GPU Jet. Oke, di sini tertera namanya AMD Radeon HD 6450 ya, 40 nanometer karena ini lawas. Tanggal rilisnya 19 April 2011 dengan transistor 370 juta, vendornya MSI. Kemudian di sini untuk CUDA core-nya atau shadernya 160 ini unified. Untuk DirectX support itu sampai 11 ya, atau Windows 7 nih. Ya, kesininya GDDR3 untuk RAM-nya 64 bit untuk lebar busnya, kemudian memori size-nya 1 GB dan ini GPU clock-nya cuma 625 MHz ya. Untuk memori clock-nya itu karena DDR3 ini 667 MHz. Untuk sensor kita lihat di sini GPU temperaturnya 39 derajat Celcius ya. Meskipun bekas ini cukup normal lah. Masih di bawah 50 derajat Celcius untuk kondisi idle-nya seperti ini. Nah, untuk performanya sendiri ini mirip-mirip dengan GT520 nih untuk GeForce ya. Tapi masih berada di atas GeForce 210 nih. Selanjutnya di sini untuk TDP-nya sendiri 18 watt ya. Ini sangat-sangat irit daya nih. Jadi untuk PSU bawaan casing juga atau PSU butut kalengan masih bisa digunakan ya untuk VGA card ini. Baik, karena ini VGA card lawas, saya akan mencoba dari game lawas juga, yaitu GTA San Andreas ya di sini. Saya akan setup dulu untuk displaynya di sini ke resolusi paling tinggi, yaitu ini 1050 pixel ya. Dan visual FX-nya ini very high. Apakah VGA ini masih sanggup gitu ya? Ya, ini dapat hanya sekitar 25 fps ya. Ya, tapi ini nggak full screen, jadi akan saya setting dulu nih supaya grafisnya bisa full screen ya. Ya, mungkin ini di 900p nih saya coba. Ya, kita lihat. Hanya dapat 30 fps-an ya ini. Ya. Ya, pas naik sepeda ini cuma dapat 19 fps, 18 fps. Jadi performanya ini mirip-mirip sama Intel HD 4600 ya. Bawaan dari prosesor Intel generasi keempat atau Haswell ya. Karena kebetulan saya juga punya untuk Haswell dengan VGA bawaan atau VGA onboardnya. Untuk GTA San Andreas ya mirip-mirip ya. FPS-nya seperti ini. Di resolusi tinggi tentunya ya. Kalau misalnya diturunin ini bisa lebih oke lagi. Tapi untuk grafis di sini lebih baik pakai VGA card ini ya. Kelihatan nggak terlalu burik kayak pakai Intel HD. Kayak di sini. Dan ini juga lebih ringan ya daripada pakai VGA onboard Intel HD 4600. Nah, ini di beberapa skin sampai 50 fps-an ini lancar ya. Baik, game selanjutnya adalah ini Call of Duty Modern Warfare 3. Game yang cukup ringan ya ini menurut saya.
Ya, di sini GPU-nya kelihatan 97% bekerja keras dengan suhu 44 derajat Celcius, masih cukup normal ya di sini. Untuk i7-nya cuma 17%, ini 9%, santai ya. Untuk frame rate-nya 230 fps-an nih untuk di main menu ya. Oke, saat gameplay ini sekitar 70 fps-an nih. Keren juga ya. 75 fps nih, sangat playable ya. Masih sangat-sangat playable di sini. 90 fps, kemudian ini walaupun lagi rame nih, lagi perang. Untuk Call of Duty memang grafisnya itu bagus dan juga ringan ya. Jadi untuk PC low end juga masih kuat nih. Untuk seri Call of Duty 3, Call of Duty 4, kecuali Call of Duty Ghost itu baru agak berat menurut saya ya. Baik, untuk game selanjutnya ini adalah Need for Speed Carbon, sebuah game yang lumayan jadul juga nih. Oke, untuk resolusinya saya akan setting ke resolusi paling tinggi nih, 1024 pixel dengan level high ya. Coba saja di sini. Oke, kita lihat di sini kita dapat sekitar 20 sampai 30 fps ya. Sangat-sangat berat nih, lumayan lah. Untuk resolusi paling tinggi di sini ya, tapi masih bisa dimainkan nih. Baik, game selanjutnya adalah PES 2013 pada resolusi Full HD ya ini. Oke, saat gameplay ini kita lihat FPS-nya sampai 50 fps dan ini sangat lancar dimainkan ya. Sangat lancar nih. Tidak ada lag di sini. Baik, game terakhir yang akan saya tes adalah GTA 5. Di sini saya akan setting grafisnya di resolusi paling tinggi dulu nih. Nah, tapi di sini untuk memorinya udah kehabisan nih, udah merah nih. Jadi akan saya turunkan mungkin ya resolusinya di 900p mungkin nih. Ya, di sini sudah kuning karena ini VRAM-nya cuma 1 GB. Oke, di sini dapat kita lihat untuk frame rate-nya itu dapatnya 12 fps ya. 13 fps sangat-sangat berat ini ya. Oke, sangat-sangat tidak playable di sini. Grafisnya sudah bekerja 99%, untuk CPU-nya masih santai di 13% di sini ya. Baik, ini akan saya turunkan ke 720p atau resolusi HD ya di sini. Saya coba lihat. Baik, untuk resolusi HD di sini kita lihat dapatnya cuma 18 fps. Dan menurut saya ini sangat-sangat tidak playable ya di sini. Tapi daripada yang tadi ini tidak terlalu berat. Namun di sini untuk grafisnya kita lihat tidak terlalu bersih ya, agak burik-burik gitu. Terutama untuk bagian pinggiran dari objeknya itu. Jadi ini menurut saya pegakan ini kurang cocok untuk GTA 5 ya. Oke, saya akan setting diturunkan ke resolusi paling bawah yaitu 800 x 600 nih ya. Nah, untuk resolusi 800 x 600 ini agak mendingan. Dapatnya 27 fps, hampir menyentuh 30 fps dan ini sangat lumayan ringan lah. Cukup playable juga nih di resolusi 800 x 600 ya. Baik, demikian review dari VGA Card MSI Radeon HD 6450 ya. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton.